Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Kak Riko, kita akan belajar mengenai relasi. Sebelumnya, teman-teman sudah siap belajar? Jika belum, tolong jeda ya video ini dan bersiaplah untuk belajar. Bisakah kalian memahami bagan silsilah keluarga berikut? Yaitu keluarga Pak Maduri dan Ibu Marhawi yang memiliki anak bernama Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Adim dan Sulastri menikah memiliki anak bernama Wafi. Idris dan Mai menikah memiliki anak bernama Faisal Alu Rizki. Halim dan Ririn menikah memiliki anak Alvin dan Najwa. Thohir dan Fatimah menikah memiliki anak Suci. Pertama kita himpun, misalkan A adalah himpunan dari anak Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Berarti himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Kemudian kita misalkan lagi, B adalah himpunan anak dari anaknya Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Siapa itu? Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Oke, sekarang kita hubungkan anggota himpunan B ke himpunan A. Anggota himpunan B ke himpunan A memiliki hubungan keluarga relasi, yaitu anak dari. Kita contoh ya, misalkan dari B menuju A yaitu keluarga yang ini, Idris dan Mai. Himpunan B dari yang ini adalah Faisal, Alu, dan Rizky. Faisal, Alu, dan Rizky adalah anak dari Idris dan Mai. Idris di sini adalah anak Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Berarti betul ya. Dengan cara yang sama kita buktikan hal yang sama ke yang lain, ke anak-anak yang lain. Kemudian jika himpunan B tadi, si anak-anak kecil ini dihubungkan dengan Pak Maduri dan Marhawi dan Ibu Marhawi, maka memiliki hubungan keluarga yaitu cucu dari. Jelas ya, misalkan contoh, Suci adalah cucu dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Betul ya? Selanjutnya kita akan memahami relasi. Misalkan himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4 dan B-nya adalah A, B, C. Dan hubungan dari himpunan A ke B dinyatakan dalam diagram. Nah, ini diagramnya ada 6 ya, ada 6 biji. Kalian bisa lihat. Kita lihat nomor yang satu dulu. A ke B. Ada 1A, 2 menuju A, 3 menuju A, 4 menuju A. Berarti himpunan pasangan berurutannya udah jelas nih. 1A, 2A, 3A, dan 4A berdasarkan diagram panah di gambar. Dengan cara yang sama, kita juga menentukan hal demikian untuk 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita akan punya 1A, 1B, 1C untuk nomor 2, 1A, 2C nomor 3, nomor 4, 3B, 3C, 4C, nomor 5, 2C, 3C, 4B, 4C, dan nomor 6 adalah 4A, 4B, 4C. Jika ada yang tidak setuju atau memiliki pendapat lain, bisa berdiskusi dengan kakak di WhatsApp. Nah, ini ada contoh ke-7 dan 8. Untuk contoh ke-7 sama seperti yang tadi. Untuk contoh ke-8 ini sedikit unik. Karena dari A ke B tidak memiliki hubungan. Karena tidak memiliki hubungan, maka himpunan pasangan berurutannya ialah himpunan kosong. Masuk ke contoh untuk memahami relasi. Misalkan hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 sebagai berikut. Nama siswanya adalah Abdul Budi Chandra Dini Elo. Pelajaran yang disukai, matematika IPA untuk Abdul, IPA IPS kesenian untuk Budi, olahraga keterampilan untuk Chandra, kesenian bahasa Inggris untuk Dini, matematika IPA keterampilan disukai Elo. Berarti kita himpun nih, misalnya kita himpun A adalah nama siswanya. Berarti kita tulis Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Dan himpunan B misalkan adalah pelajaran yang disukai.
Berarti matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Kemudian relasi yang menghubungkan A ke B itu apa? Dari soal udah jelas, yaitu pelajaran yang disukai. Pertanyaan, nyatakan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Pertama kita ke diagram panah. Cukup mudah, kalian harus menggambar dua diagram seperti ini, yaitu himpunan A, himpunan B. Himpunan A dan B, anggotanya siapa saja sudah ada dalam soal dan keterangan kita dapat, yaitu himpunan A anggotanya adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo, dan anggota himpunan B, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Kemudian relasinya atau hubungannya apa? Hubungannya adalah pelajaran yang disukai. Dari soal tadi kan kita tahu Abdul menyukai matematika dan IPA. Berarti kita tinggal tarik garis. Abdul menyukai matematika, Abdul menyukai IPA. Tadi di soal kita tahu Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Berarti dengan mudah kita tarik garis. Budi menuju IPA, Budi menyukai IPS, Budi menyukai kesenian. Untuk Chandra, Dini, dan Elo kita lakukan hal yang sama. Nanti kita akan tahu Chandra menyukai keterampilan olahraga, Dini menyukai bahasa Inggris kesenian, Elo menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Kata kuncinya ialah arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota tertentu di B. Kedua, kita gunakan diagram kartesius. Dari soal tadi kita udah tahu ya, ini keterangannya apa. Dengan mudah kita buat diagram kartesius. Untuk membuat diagram kartesius, kita mempunyai petunjuk, yaitu himpunan A berada pada sumbu mendatar dan himpunan B berada pada sumbu tegak. Ini harus diingat-ingat. Jadi himpunan A ialah tadi nama-nama siswanya, himpunan A yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo, dan himpunan B adalah pelajarannya, olahraga, keterampilan, kesenian, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika. Kemudian bagaimana menggambar titik-titik ini? Kita lihat, Abdul menyukai matematika, IPA. Berarti Abdul, kita tarik garis sampai ke IPA, sampai ke matematika dulu. Kemudian dibikin titik tebal. Nah, itu artinya Abdul menyukai matematika. Kemudian kita tahu juga Abdul menyukai IPA, berarti tinggal tarik lagi ke atas, garisnya lanjutin sampai ke IPA. Nah, kemudian dibuat titik seperti ini. Maka jelas Abdul menyukai matematika dan IPA. Kita lakukan hal yang sama untuk Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada himpunan pasangan berurutan. Dari soal tadi, yang tadi kita tahu keterangannya, bagaimana pasangan berurutan dari himpunan A ke B-nya. Himpunan A-nya tadi nama siswa, himpunan B-nya adalah pelajaran. Berarti himpunan A ke B, kita bisa tulis Abdul matematika, Abdul IPA, karena dari sini Abdul menyukai matematika dan Abdul menyukai IPA. Kemudian Budi kan menyukai IPA, IPS, kesenian. Berarti kita punya Budi IPA, Budi IPS, dan Budi kesenian. Begitu juga dengan Chandra, Dini, dan Elo. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian agar lebih memahami, kita belajar contoh relasi dan bukan relasi. Nomor 1, himpunan dari A ke B. Seperti ini, 1 menuju A, 2 menuju A, 3 menuju A, 4 menuju A. Maka apakah betul ini contoh relasinya? Betul ya, dari gambar. Kemudian, apakah ini 1D dan 2,2 contoh relasi? Ternyata bukan. Dia bukan contoh relasi dari soal nomor 1. Karena pasangan berurutan dari yang ini tidak berdasarkan pernyataan. Pernyataannya apa? Yang di sini. 1 menuju A, 2 menuju A, 3 menuju A, 4 menuju A. Jadi yang ini adalah contoh bukan relasi. Begitu juga untuk nomor 2 dan nomor 3. Untuk nomor 4, 5, 6 juga sama. Apabila teman-teman
mendapatkan yang keliru dari pernyataan yang ini, bisa kita diskusi pada grup WhatsApp. Untuk contoh ke-7 dan 8, untuk 7-nya sendiri sama seperti sebelumnya. Untuk 8 ini sedikit berbeda. Karena untuk nomor 8 tidak memiliki hubungan dari A ke B, maka himpunannya kosong. Ingat lagi ya. Kita lanjut pada pembuktian. Pembuktian. Apakah anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B? Ternyata tidak ya. Karena dari contoh relasi nomor 8 yaitu himpunan kosong, himpunan A tidak dihubungkan dengan himpunan B. Nomor 2. Perhatikan contoh relasi himpunan 8 yaitu himpunan kosong. Mengapa termasuk relasi? Jawabannya, walaupun kedua himpunan tidak mempunyai hubungan apapun, maka menjadi himpunan kosong. Himpunan kosong adalah bagian dari semua himpunan. Perhatikan yang ketiga, perhatikan contoh bukan relasi. Mengapa semua contoh tersebut bukan relasi? Jawabannya sudah kita ketahui tadi karena pasangan berurutannya tidak berdasarkan pernyataan. Dan ada juga di kondisi tertentu pasangan anggotanya salah satunya itu tidak ada pada himpunan A dan himpunan B. Teman-teman bisa cek sendiri. Jadi kesimpulan relasi itu apa di nomor 4? Relasi dari himpunan A ke B adalah himpunan bagian dari A, cross atau kombinasi atau disilangkan oleh himpunan B. Agar lebih mengerti, kita lihat contoh soal relasi. Ini ada 3 ya. Ada 3 diagram, yaitu diagram yang A, B, dan C. Diagramnya sendiri kebetulan diagram panah. Kita disuruh menentukan nih, apakah ketiga diagram itu termasuk relasi? Kira-kira relasi nggak ya? Kita buktiin. Untuk yang A kira-kira relasi nggak? Yang A itu bukan relasi teman-teman, karena ada salah satu anggota dari A menuju keluar himpunan dari B. Contohnya yaitu 5 menuju F. F sendiri kan bukan himpunan B. Berarti dengan demikian A adalah bukan relasi. Apakah yang B relasi? Ayo sekarang kita cek. Kira-kira relasi bukan? Relasi ya, ternyata yang poin B adalah relasi. Walaupun kedua himpunan yang ini, himpunan A dan himpunan B ini, tidak ada satupun anggota mereka yang berpasangan, A ke B atau B ke A, nggak ada kan? Tetapi dia relasi. Cuman relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Yang tadi ingat ya. Bagaimana nih yang C sekarang? Apakah dia relasi? Jawabannya relasi. Walaupun ada himpunan lain nih yang berhubungan di luar himpunan A dan B, itu tidak ada pengaruhnya dengan himpunan A dan himpunan B. Jadi himpunan A dan himpunan B adalah relasi. Walaupun keduanya tidak ada satu anggota yang saling berhubungan, misalnya A ke B atau B ke A, dia tetap relasi. Sama yang kayak B tadi. Cuman relasinya, kayak poin B, relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Jadi jelas ya, yang A bukan relasi, yang B relasi, yang C relasi. Oke, lanjut. Oke. Karena kita sudah mencapai slide terakhir atau belajarnya sudah selesai pada pertemuan pertama, maka kita sudahi dulu. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan kedua nanti. Mudah-mudahan pertemuan pertama tentang relasi ini bisa teman-teman pahami, dan untuk lebih memahaminya lagi, kakak akan berikan soal untuk latihan yang ada di Google Classroom. Jadi sampai jumpa pada pertemuan kedua. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Bye.